Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya menanggapi pernyataan dari Gus Miftah beberapa hari yang lalu, dan pernyataan Gus Miftah sendiri juga dimuat di TV One News ya. Ketik di Google pasti ada apa pernyataan dari Gus Miftah sehingga saya menanggapinya. Pernyataannya adalah bahwa Gus Miftah ini mengakui bahwa Habib Rizik Syihab ini termasuk keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ini karena sangat penting ya, pernyataan yang dikeluarkan oleh salah satu pendakwa NU lah, saya katakan NU lah ya. Kalau nggak NU nggak saya tanggapi lah ya. Tentunya dengan beberapa tanggapan. Yang pertama, dengan pernyataannya Gus Miftah mengatakan bahwa Habib Rizik Syihab ini termasuk keturunan Nabi ya, maka bisa saya pastikan Gus Miftah ini nggak ngerti masalah kitab nasab ya, tidak pernah baca kitab nasab, baik itu kitab nasab abad ke-9, abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5, tidak baca itu ya, tidak baca. Karena saya yakin kalau baca dengan seksama, dengan teliti, dia tidak akan mengatakan bahwa Habib Rizik itu termasuk keturunan Nabi. Khususnya pada umumnya para habaib bukan keturunan Nabi ya, karena sudah jelas sekali di dalam kitab-kitab nasab ulama-ulama terdahulu. Saya ambil contoh kitab nasab abad ke-6, abad ke-7, yakni karangan dari Imam Fakhrur Razi ya. Di dalam kitab Imam Fakhrur Razi namanya kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Di sana dikatakan bahwa Ahmad Isa Al-Muhajir itu memiliki anak 3 ya. Yang pertama bernama Muhammad yang ada di Roy, kemudian yang kedua Ali ada di Romlah, dan yang ketiga Husain yang ada di Naisabur ya. Kemudian di dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah diperjelas lagi walisalahu ibnun ya, ibnun ismuhu Ubaidullah. Dan Ahmad bin Isa ini sama sekali tidak pernah memiliki anak yang namanya Ubaidillah. Sehingga jelas kalau Gus Miftah ini membaca kitab nasab dengan teliti ya, tentunya tidak akan mengatakan semacam itu gitu loh. Kemudian yang kedua, mungkin Gus Miftah tidak tahu bahwa hasil tes DNA para habaib sebanyak 180 ya, bahkan lebih dan termasuk itu marganya Habib Rizik Syihab ya, Syihab Asyihab. Ini hasil tes DNA haplogrupnya itu G. Artinya apa? Artinya bahwa kalau haplogrupnya itu G bukan J1, maka itu bukan keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga bukan keturunan Sayyidah Fatimah. Kalau bukan keturunan Sayyidah Fatimah, berarti bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Lantas keturunan siapa kalau haplogrupnya G? Ya, itu keturunan Yahudi Askenazi, gitu loh ya Gus Miftah ya. Harus update lah terhadap informasi ya. Dan saya sarankan untuk Gus Miftah ini lebih instan untuk
mengamati dan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Dr. Sugeng masalah tes DNA para habaib itu, ya. Kemudian yang ketiga, kalau Gus Miftah ini mengatakan bahwa Habib Rizik Syihab ini termasuk keturunan Nabi, ini sama saja mengkhianati bangsa Indonesia. Loh, kenapa saya mengatakan Gus Miftah mengkhianati bangsa Indonesia? Karena kita tahu orang yang dianggap dia Gus Miftah ini sebagai keturunan Nabi selama ini merongrong persatuan kedamaian bangsa ini. Kita lihat pernyataan dari Habib Rizik Syihab, suka memprovokasi umat, kemudian suka menghina, merendahkan pemimpin kita, presiden kita. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Seharusnya Gus Miftah melihat itu gitu loh. Ya, kalau tidak ngerti masalah kitab nasab, kemudian tidak ngerti masalah hasil tes DNA para habaib, ya dilihat dari sikapnya lah. Kalau yang dianggap keturunan Nabi kemudian sikapnya begitu, jelas bertolak belakang, jelas bukan keturunan Nabi. Karena sama sekali ucapannya, perbuatannya tidak mencerminkan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi, begitu loh. Dan juga Gus Miftah secara tidak langsung dengan mengatakan bahwa Habib Rizik Syihab ini termasuk keturunan Nabi, dia Gus Miftah mengkhianati NU. Ya, mengkhianati NU gitu loh. Ya. Jelas. Ya. Jelas mengkhianati NU. Orang yang selama ini ya pernah menghina, merendahkan mantan pengurus besar Nahdlatul Ulama Gus Dur, lah kok dianggap keturunan Nabi? Bahkan Gus Miftah menyerukan masyarakat ini menghormati Habib Rizik. Bagaimana jadinya gitu loh. Ya. Gitu. Ya. Begitu. Jadi sama saja Gus Miftah ini mengkhianati bangsa dan Nahdlatul Ulama. Dan sudah jelas, sekali lagi Gus Miftah harus tahu ya bagaimana pernyataan tegas dari Ketua PCNU atau pengurus cabang Nahdlatul Ulama Wonogiri Kiai Mubarok yang mengatakan dengan tegas, dengan jelas bahwa Habib itu bukan orang NU. NU itu bukan milik Habib. Itu. Kemudian yang keempat, ya, karena sudah jelas bahwa habaib itu secara kajian pustaka, secara dilihat dari kitab-kitab nasab ulama-ulama terdahulu, manuskrip yang ada, didukung dengan hasil tes DNA, juga didukung dengan sikap perbuatan ucapan mereka. Sudah jelas bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi. Kok dianggap keturunan Nabi sama Gus Miftah? Ini sama saja Gus Miftah mendukung sebuah kemaksiatan, mendukung sebuah perbuatan dosa. Padahal itu jelas Gus Miftah di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Itu sama saja membantu kesalahan, membantu kemaksiatan. Lah orang yang melakukan kesalahan kemudian membantu melakukan kesalahan itu sama saja berdosa dan dicatat sebagai maksiat. Di dalam Hasya As-Sindi ala Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 40 ada sebuah keterangan, ya, innamal lu'inal kullu limusyarakatihim fil itsmi. Semua terlaknat karena ikut serta dalam dosa. Begitu loh Gus Miftah, ya. Ya. Harus jeli lah, ya. Harus jeli. Ya, harus jeli. Dan mungkin Gus Miftah tidak tahu ya bahwa orang yang ngaku-ngaku nasabnya ke orang lain padahal dia bukan nasabnya. Orang lain dianggap ayahnya padahal dia bukan ayahnya, ya, maka surga haram baginya.
dan juga termasuk orang yang mengakuinya, dalam hal mengakui orang yang ngaku-ngaku nasab ke orang lain gitu loh. Ya, ini sama saja. Ya, man idda ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Barang siapa saja yang mengaku nasabnya ke nasab orang lain padahal dia bukan nasabnya, mengakui orang lain sebagai ayahnya padahal dia bukan ayahnya, dan dia tahu bahwa dia bukan ayahnya, maka surga haram baginya. Dan juga termasuk dalam hal ini adalah orang yang mendukung itu, ya, mendukung Habaib itu sebenarnya sudah tahu bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi, sudah tahu mereka. Buktinya apa, Gus Miftah? Buktinya, ya, lembaga yang menaungi mereka, Robito Alawiyah, ini diam 1000 bahasa. Artinya apa? Artinya bahwa mereka itu sudah tahu bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi. Kalau ngomong nanggapi masalah polemik nasab, lah nanti ketahuan bohongnya begitu loh. Harus cerdas lah Gus Miftah, ya, harus cerdas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, tolonglah Gus Miftah, ini harus update lah, ya, jangan ikut-ikutan lah, ya, jangan ikut-ikutan. Pendakwah itu harus punya prinsip, jangan katanya, langsung ke kitabnya kalau Anda memang bisa baca kitab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.